Kabupaten Cirebon, spesial edisi mengupas tentang sejarah Baku Sanggan Cirebon di Talun. Nah, kita kali ini ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ini Pak, ada pertanyaan gini. Ada salah satu sumber yang di situ tertulis bahwa di Talun ini sebenarnya bukan makamnya, tapi makam santrinya. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak? Aslinya gimana aslinya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bukan Mbak Ati aja yang bertanya, banyak. Ketika saya mengupas tuntas tentang sejarah Cirebon, banyak juga yang mengatakan seperti itu. Nah, saya jawab, ada satu pernyataan bahwa la ya'riful wali ilal wali. Artinya apa? Tidak ada yang tahu bagaimana keberadaan wali kecuali yang tahu walinya sendiri. Kalau kita kan belum wali nih, belum makom wali nih ya. Belum ya. Ya makomnya makom kasbi. Jadi segala sesuatunya dilihat dengan mata aja, bukan dengan hati, gitu ya. Nah, itulah ya'riful wali ilal wali. Tidak ada orang yang mengetahui bagaimana kedudukan wali kecuali wali sendiri. Ya. Maka pertanyaan itu bagi saya itu tergantung pada keyakinan kita berdasarkan beberapa literatur yang kita baca. Ya. Jadi saya tidak akan menjawab apakah ini adalah makamnya Mbah Kusangkan yang asli, apakah bukan, saya tidak akan menjawab itu. Ya. La ya'riful wali ilal wali. Ya. Sebab apa? Sebab akhir hayat daripada Pangeran Walang Sugeng ini seorang pengembara. Ya, namanya seorang pengembara atau seorang darwis gitu ya. Itu di mana-mana ada. Berkelana. Bahkan ada yang sampai waktu itu kan ada yang mengatakan bahwa sang yang darwis itu adalah orang pendeta yang ada di Dieng gitu, Wonosobo. Sehingga perjalanannya jauh sana. Nah, mampirlah dia sana ke Pekalongan. Nah, ketika kita berziarah ke sana, ini juga makamnya Mbah Kusangkan. Jadi yang tepat adalah bukan makam tetapi makom. Ya, makom, tempat persinggahan atau telapakan. Ya, namanya juga seorang tokoh ya. Pasti di mana-mana ada tempatnya. Ya, sama seperti Jokowi seorang presiden gitu ya. Ketika meresmikan di sini ada apa, di sini ada apa, itu ya. Jadi namanya banyak, itu ya. Jadi masalah jawaban itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, pokoknya yang kita ambil bukan ini makannya Mbah Kusangkan atau tidak, tetapi yang kita ambil adalah hikmahnya, filosofinya. Buat apalah orang yang sudah meninggal dunia yang kita pelajari dari jasanya. Ya, jasanya itu. Jadi ada pepatah bilang gajah mati meninggalkan daging. Ya, macan mati meninggalkan apa? Taring, bukan. Belangnya. Iya. Kalau orang mati meninggalkan apa? Ya amal jasanya kan gitu ya. Nah, jadi amal jasanya yang banyak sekali di daerah kita ini betul-betul menjadikan satu panutan. Nah, jadi pesan moral yang dibawa oleh Pangeran Walang Sungsang adalah pertama, bagaimana dia itu berbudaya sosial. Yang kedua, bagaimana dia itu berilmu. Yang ketiga, bagaimana Mbah Kusangkan secara berpolitik juga. Ya, itu politikus ulung tuh beliau itu ya. Ya, itu banyak sangat bijak sekali. Satu contoh, ceritanya kan Syekh Sidi Jenar itu ketika ada pengadilan untuk dibunuh karena apa? Karena dia itu kan adalah ajaran sesat. Nah, sehingga waktu itu dimakamkan di Kemlaten. Kemlaten itu tahu nggak? Kemlaten itu Beraksan, ada Prapat, ada ini lampu merah katanya. Nanti ke sananya tuh Jabang Bayi. Oh iya. Jabang Bayi, Kemlaten ya. Nah, Kemlaten ini kenapa? Banyak melati. Gitu, Kemlaten namanya. Nah, itu dulu itu dimakamkan di situ. Karena pengikutnya itu banyak yang setia kepada beliau, sehingga khawatirnya itu dielulukan, dikultuskan gitu ya.
Nah, kebijakan Mbak Kusangkan ini udah dibawa aja ke sana ke Gunung Jati. Nah, gitu ya. Bukan ngusir, ya. Otomatis kalau Gunung Jati kan ada apa namanya orang yang ngurus, ada apa namanya yang nyekat dan sebagainya. Itu salah satu di antaranya. Ya, kebijakan beliau itu termasuk kepemimpinan banyak sekali yang harus kita contoh. Jadi segi politik, segi ekonomi juga ya, segi apa sosial budaya, juga segi beliau dalam masalah pendidikan ya, itu sampai akhir hayat ya. Jadi jawabannya itu ya, Dek. Iya. Ya. Itu di dalam tuh Pak ada juga bentuk makam-makam. Nah itu tuh makam Siapa saja? manusia orang atau apa gitu ya? Mestinya yang jawab itu Pak Kunci. Oh gitu ya. Ya. Kalau saya itu bukan Pak Kunci, tetapi saya menjembatani bagaimana sih jalan ceritanya atau sejarahnya Mbak Kusangkan. Yang jelas ya, makam-makam yang ada di situ adalah seorang abid, orang yang ahli ibadah. Itu aja ya. Kita jangan membicarakan masalah itu kayak macamnya. Itu sudah kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, ada Terus lagi. makam istrinya gimana Pak? Istrinya Nah, ini ya. selamanya bareng juga. Jadi ini Endang Gelis ini kan salah satu istri ya. Sebab istrinya orang Sultan kan bukan satu. Oh, Ya, Ya, kamu nggak salah. ada ini Rata Riris juga ada ya. Yang saya baca itu ada 3 ya, 3 atau 4 ya. Tapi yang jelas kalau melihat daripada dimanakah apa namanya istrinya ataupun dimakamkan, itu kita tidak bisa dipastikan juga ya. Dan kalau ada di daerah Talun, memang ada di daerah Cimandung gitu ya. Nah, iya. Tapi kan itu kan harus dibuktikan secara empiris ya. Nah, Karena kalau ada secara- juga di daerah Lanongan itu. Langenan. Langenan. itu. Iya, iya. Ada juga Nyi Endang Langenan, Gelis iya, gitu. iya. Iya, berarti sama lah kayak makhluk gitu Ya sama lah. Jadi kenapa demikian? Karena kita kan hidupnya tidak sekurun. Ya. Kemudian juga di apa namanya dalam beberapa literatur juga tidak ada satu kepastian gitu ya. Ya ada juga sih di Sunan Gunung Jati, apa namanya di Gunung Sembung gitu ya. Ada beberapa nama makam-makam itu hasil penelitian dari Pangeran Wangsakerta itu. Ya. Jadi Pangeran Wangsakerta itu menulis satu buku ya, namanya buku Kertabumi itu ya. Jadi di situ ada jelaskan dari mulai makamnya Sunan Gunung Jati, di sebelahnya, kirinya, segala macamnya. Termasuk di sana juga ada itu pangerannya Mbah Kusangkan juga ada. Jadi ya kita kembalikan kepada Allah SWT. Urusan kita adalah kita mengambil hikmahnya. Jadi ya sudah jangan iya Menjaga dan meneladani. mengambil hikmah. Sudah jangan ya itu. Nah, ada pertanyaan dari sahabat literasi nih. Apa nih kira-kira Kak pertanyaannya? Oh iya nih, menyambung dari Bapak tadi kan tentang bahwa Pangeran Walangsungsang ini ahli ekonomi, politik dan sebagainya nih. Ada yang menanyakan ya, seberapa sejahtera sih perekonomiannya Caruban di eranya Mbah Kusangkan itu Pak? Ya baik. Jadi yang namanya sejahtera itu kan relatif ya. Iya. Relatif melihat situasi dan kondisi. Ya itu sangat menurut kajian saya, menurut angan-angan saya sangat sejahtera sekali. Karena dengan jumlah hanya 70 orang, ya, kemudian lahannya juga masih ngaras-ngaras, Iya. secara apa namanya, ya, jadi kondisinya juga mendukung. Kenapa Cirebon itu kan daerah pesisiran ada, laut ada, gunung ada, gitu ya. Jadi itu sangat sejahtera sekali. Itu menurut analisa saya ya. Iya. Ya, kalaupun ada yang tidak sama ya silakan, itu kan hak masing-masing. Iya. Tapi kayaknya sih betul ya. Jadi kalau ketika kita mau ambil sayuran ke gunung ada, Iya, mau ikan ke laut ada. Gitu. Jadi ya sampai sekarang juga alhamdulillah ya Cirebon Iya, sejahtera ya. Semua tercukupi. Nah terus satu lagi nih yang tanya Pak dari Denny Abdi Al-Fatih dari Instagram itu, Assalamualaikum, di mana saya bisa mendapatkan buku-buku itu Pak? Oh iya. Nah, Ya, terima kasih. Saya sudah menyiapkan dengan senang hati dari Instagram ini
beberapa buku ya yang saya cetak itu baru satu karangan ataupun penyusunnya adalah Kiai Haji Muhammad Amin. Nah, ini bukunya seperti ini. Ini adalah hasil daripada susunan Kiai Haji Muhammad Amin. Memang dari beberapa literatur naskah kuna, ada dari Pangeran Wangsakerta, yang namanya buku namanya tuh ya itu, kemudian ada juga dari karangan-karangan yang lain yang sepuh-sepuh itu ya, itu ada semua di sini, ada dibaca di belakangnya, ada literaturnya ada ya. Yang kedua itu lanjutan daripada sejarahnya Mbah Kusangkan sebagai estafet pembangunan itu. Di mana nih Bang? Yang satunya Syekh Syarif itu, yang Syarif. Nah, coba ini sini, ini ya, lanjutannya ini ya, lanjutannya. Makanya yang pertama itu adalah kisah kehidupan Pangeran Sungsang atau Mbah Kusangkan, pendiri Carubanagari. Yang kedua, riwayat kehidupan Syekh Syarif Hidayatullah atau menjadi generasi penerus ya, pendiri Carubanagari sebagai seorang mantu, juga sebagai ponakan ya, sebab dia itu anaknya Nyi Rara Santang ya, hasil pernikahan dengan Raja Mesir gitu ya. Waktu itu Bani Israel yang masih wilayah Mesir juga. Kemudian yang kedua ini adalah alih bahasa ya. Jadi dialihkan dari bahasa Arab Pegon pada bahasa Indonesia. Ini semuanya ada 16 jilid. Ya. Jadi baru saya alih bahasakan itu 4 jilid. Jilid yang pertama itu judulnya adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana menuntut agama Islam. Di sini menjelaskan tentang bagaimana beliau itu mencari agama Islam dan kepada siapa saja guru-gurunya, di sini juga ada. Dan yang kedua yaitu Pangeran Walang Sungsang ketika belajar kepada Syekh Jadul Kahfi yang ngaji ilmu syariat, torekot, hakikat dan ma'rifat. Dan yang ketiga itu beliau membangun Padukuhan Cirebon ya. Jadi di sana dikupas termasuk nama-nama yang ada di Cirebon kota itu ada semua sini ya, asal muasalnya tuh ada Pekalangan, ada Pagungan, ada Gunung Sari, ada Jaga Satu ya, ada Lemah Wungkuk ya, ada semua di sini ya. Dan yang keempat itu mendirikan Keraton Pakuwati. Ya itulah pendiri Keraton Cirebon adalah Mbah Kusangkan dengan nama Pakuwati. Ya nanti akan diteruskan pada Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu mengenai kesultanan. Ya, jadi Sultan itu mulai Syekh Syarif Hidayatullah ya. Jadi raja-raja Cirebon ya. Nah itu dari mulai Syekh Syarif Hidayatullah. Silakan nanti hubungi Mbak Ati ya. Ya jangan melihat harganya ya. Harganya murah meriah. Lamun tuku bakso kah kurang nomor 10.000 ya. Nah, kini Kang Rada tebelnya 15.000 ya. Bisa menghubungi kami ya. Bisa menghubungi langsung UKM Sahabat Literasi ya teman-teman ya. Nanti kita sediakan bukunya. Terus ini Mbak, punten ya. Jadi untuk supaya kegiatan estafet itu kalau bisa bikin aja pegulukan atau apa ya? Ada, jadi oh, ada. Dulu ya, oke benar Pak. Oke baik teman-teman, tadi kita udah mengupas tuntas sejarahnya nih, wah kita udah jauh. Iya udah jauh banget kita nih ya, berimajinasi ke zaman dulu. Dan juga kita tadi ada tanya jawab juga buat teman-teman yang penasaran pengen punya bukunya berseri, ada 4 sama 5 berarti ya Pak ya, sama yang pertama ya Pak? 6. Oh ya 6. Nah bisa langsung menghubungi UKM Sahabat Literasi atau komen di komen boleh, DM boleh, Japri boleh. Baik teman-teman, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya, atas ilmunya, juga pengalaman yang benar-benar buat kita sangat bermanfaat sekali ini, sangat luar biasa. Terima kasih, semoga masih bisa silaturahmi lagi buat mengupas lagi sejarah Mbah Kusangkan, juga sejarah Cirebon ya saya. Bapak ada pantun nih. Mana? Oh ya, boleh. Dengan pantun, menarik nih. Pantunnya yang Bapak sampaikan mengenai
kita sama-sama orang Cirebon bisa ngerawat dan bisa doing tentang sejarah Cirebon ini. Sebab sekarang ini kan sudah tergerus oleh zaman. Iya. Ya, sudah bergeser ini ya. Orang yang tadinya itu sejak orang tua kita dulu itu setiap bulan Maulud biasanya ada namanya reriungan, kumpul-kumpul dengan membaca sejarah atau bahasa dulu namanya wawasan. Nanti ada apa namanya kidungnya juga. Ada kidung Kinanti, ada pupu Nandang Gula, ada pupu Cinong, ya. Iya, ada banyak sekali buku itu ya. Cuma lupa. Dan ini harus bisa benar-benar dilakukan. Ya, jadi bahasa apa namanya pepatah zaman dulu itu ya rujak buah kueni ya. Ya, jadi artinya adalah kita harus bisa merawat dan bisa menjualnya gitu ya. Rujak buah kueni kita bisa merawat dan bisa ngobrolin gitu ya. Itu adalah merupakan pepatah zaman dulu dan saya ingat pepatah terakhir itu ya cukup kupat di Jayapura. Bokata kita lepas, yang harus diambil. Itu saja barangkali ya. Ya, saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Saya ini bukan ahli sejarah. Saya ini bukan budayawan. Tetapi orang yang senang sejarah, gitu ya. Jangan sekali-kali kita mengaku seorang ahli budaya, seorang budayawan. Ya, sebab itu harus benar-benar mumpuni. Ya, itu saja. Kalaupun ada salah, ada kritikan, ada masukan, saya terima. Ya, apalagi sekarang kan zaman terbuka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita tutup podcast kita pada hari ini. Saya Tila Kupa sebagai host membuka diri ukir sejarahmu dengan tulisan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.